Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya di pagi yang cerah ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai perjuangan dakwah Rasulullah. Kisah apa saja ya yang nanti akan saya sampaikan? Tetap stay tune. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi jidni ilman, warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah membaca doa, saya harap teman-teman sekalian mampu memahami materi yang akan saya sampaikan dengan baik, kemudian dapat menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Masuk ke pembahasan yang pertama mengenai kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Bagaimana ya kondisi mereka sebelum Islam hadir di dalam kehidupan mereka? Pada zaman dulu, bangsa Arab terkenal dengan orang-orang jahil atau bisa disebut juga dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah merupakan konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa di mana penduduk Makkah berada dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Jahiliyah sendiri memiliki arti bodoh, kebodohan, atau ketidaktahuan. Namun perlu digarisbawahi, kejahilan ini bukan terletak pada ilmu pengetahuan atau kehebatan mereka dalam berpolitik, melainkan penolakan mereka terhadap kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada mereka melalui Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, saya bagi menjadi 3 segi. Yang pertama, dilihat dari segi agama. Mereka senantiasa menyembah berhala. Pada zaman itu, berhala yang sering mereka sembah bernama Lata, Uzza, dan Mana. Kemudian yang kedua, dilihat dari segi sosial budaya. Mereka senantiasa membudayakan berjudi, minum minuman khamar, kemudian membunuh secara hidup-hidup anak perempuan. Yang ketiga, dilihat dari segi ekonomi, mereka senantiasa menggunakan sistem riba dalam berbisnis, dalam beramalat. Nah, untuk selanjutnya ada peristiwa menarik nih, yaitu peristiwa turunnya wahyu. Di bawah naungan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi, beliau melaksanakan ujlah di Gua Hiro. Apa itu ujlah? Ujlah merupakan proses mengasingkan diri. Rasulullah melaksanakan ujlah atas dasar keresahan hati melihat orang-orang atau bangsa Arab pada zaman itu yang keluar dari fitrah manusia, kemudian melenceng dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ketika Rasulullah sedang berada di dalam Gua Hiro, datanglah sesosok Jibril yang berkata kepada Rasulullah, "Iqra." Kemudian Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqori," yang artinya, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian percakapan tersebut terulang sebanyak 3 kali. Di setiap percakapan, Jibril memeluk Rasulullah, dalam artian bahwa Jibril tahu ini amanah yang sangat berat untuk Rasulullah. Masuk ke tahapan dakwah Rasulullah. Tahapan dakwah Rasulullah dibagi menjadi 2. Yang pertama, dakwah sirriyah atau bisa disebut dakwah sir, yang artinya dakwah secara rahasia atau diam-diam. Dakwah ini terjadi selama 3 tahun. Perintah yang mendasarinya terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang artinya, "Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah."
di mana pada saat itu Rasulullah fokus mendakwahkan Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Oleh karena itu, Rasulullah menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan dakwah yang disebut dengan Darul Aqram. Di tahun pertama kenabian, ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam yang disebut dengan As-Sabiqunal Awalun, yaitu Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab, kemudian Sa'id bin Zaid. Masuk ke tahap dakwah selanjutnya, yaitu dakwah jahiriyah atau dakwah bil jahar, yang memiliki arti dakwah secara terang-terangan atau terbuka dari permulaan tahun keempat kenabian hingga Rasulullah hijrah ke Makkah. Perintah yang mendasarinya terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan kepada penduduk Makkah agar senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pada saat itu banyak peristiwa-peristiwa Rasulullah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Salah satunya peristiwa di mana ketika Rasulullah keluar rumah untuk melaksanakan ibadah, banyak dari orang-orang musyrikin saling berusaha merancang rencana untuk menghinakan Nabi hingga mencelakai Nabi. Dari mulai melemparkan kotoran kepada baju Nabi, kemudian ada orang-orang yang berencana ingin membunuh Nabi. Nah, apa ya yang mendasari Rasulullah rela diperlakukan seperti itu? Ternyata inti dakwah dari Rasulullah salah satunya yang pertama, menegakkan tauhid atau akidah. Ajaran-ajaran pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah yang pertama yaitu akidah, karena masyarakat Arab sebelum Nabi lahir hidup dalam praktik kemusyrikan, yang artinya mereka menyembah selain Allah, sehingga Nabi mengajarkan tentang keyakinan akan adanya yang hak dan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya manusia pun sudah berjanji untuk taat kepada Allah. Terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 72 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau keesaan Tuhan. Ayat Al-Quran ini sebenarnya merupakan kisah heroik percakapan Allah, malaikat, dan ruh, yaitu ketika ruh ditiupkan pada janin yang masih berusia 40 hari di dalam kandungan seorang ibu. Allah meniupkan ruh sambil mengambil sumpah bahwa Allah benar adalah Tuhannya dan maka akan taat beribadah. Untuk selanjutnya, inti dakwah Rasulullah yaitu menyempurnakan akhlak al-karimah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada keluarga, tetangga, dan kerabat dekat untuk senantiasa berperilaku baik kepada sesama manusia, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Namun ada yang menarik di sini, yaitu ketika Rasulullah sebelum diamanahi menjadi seorang nabi, Rasulullah diberi julukan sebagai Al-Amin, yaitu julukan dari orang-orang Quraisy. Mereka percaya bahwa memang Rasulullah itu memiliki akhlak yang mulia, memiliki suri tauladan yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai di penghujung pembahasan. Semoga teman-teman tidak merasa cukup atas materi yang saya sampaikan. Yuk manfaatkan teknologi, cari informasi seluas-luasnya, jangan sampai terkaburi oleh informasi.
Dan jangan sampai terbuai oleh kemewahan hidup dengan berbagai fasilitasnya. Karena ketika itu pula secara perlahan kita meninggalkan petunjuk-petunjuk Allah yang sangat diperlukan bagi hati nurani kita. Di samping itu, ketertinggalan dan kelemahan umat Islam dalam mengakses informasi dari waktu ke waktu pada gilirannya juga akan membuat langkah-langkah dakwah kita semakin tumpul dan tak berdaya. Lantas, siapa yang akan menjawab dan menyelesaikan semua persoalan ini? Tak lain adalah kita semua. Kita semua bertanggung jawab untuk mencari solusi supaya penyelesaian terhadap berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan terselesaikan dengan baik. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya pribadi, Lulu Nabila Yanis Putri, menerima seluas-luasnya masukan, kritikan, dan nasihat. Semoga kita senantiasa tetap berkarya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.